warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karangan Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, bait selanjutnya waqihi dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Waqihi dan perliharalah dawaman bil muhasabati allati, yang dipelihara itu adalah taubat, dengan selalu muhasabah, allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula, yang mencegah engkau dari bersikap taksir yang berlaku dan selalu mempermudah. Maksud daripada ucapan beliau yang disusun Sayyid Bakri ini adalah wajib atasmu untuk memelihara dan menjaga taubat itu selama-lamanya, terus menerus. Gimana caranya? Muhasabah. Seluruh para ulama tasawuf pasti memasukkan di dalam kitabnya bagian untuk kita membersihkan jiwa. Salah satunya adalah muhasabah. Muhasabah itu mengoreksi diri kita. Lihat apa yang terjadi berupa taksir. Taksir itu artinya kekurangan-kekurangan. Sehingga biasa kita selalu berdoa kepada Allah setelah minta Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah dari kami solat kami, wa siyamana puasa kami, wa qiyamana berdirinya kami ketika solat, wa ruku'ana ruku' kami, wa sujudana sujud kami, wa takhasyu'ana kekhusyuan kami. Kemudian ujungnya apa yang kita sebut? Wa tammim taqsirana. Karena taksir ini minta kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dari setiap kekurangan-kekurangan kita.
Karena sehebat apapun dalam amalan kita di dunia ini, dari kebaikan pasti ada suatu kekurangan. Dan kita tidak bisa menutupi sepenuhnya dari setiap kekurangan itu, kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi atau menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan kita. Sehingga orang-orang Arab itu kalau mereka menyambut tamu, mereka udah siapkan makan yang begitu luar biasa, sambutan yang luar biasa. Begitu mau pulang atau ketika kita menikmati dari makanan, selalu mereka mengucapkan samihna ala taqsir. Samihna ala taqsir. Artinya, ya, mohon maaf dari kekurangan gitu. Ya. Karena memang kita tidak bisa sempurna, maka koreksi diri kita dari taksir. Kalau udah disebutkan taksir, jamaah sudah bisa paham sekarang. Ya, berarti kekurangan. Nah, lalu supaya dia tidak kembali lagi seperti apa yang telah terjadi daripadanya, ya, kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan atau keburukan yang kita lakukan, maka kita harus menjaga tobat itu. Nah, caranya hisab. Diri kita dihisab, ya. Jangan kita menunggu hisab dari Allah sementara di dunia ini kita tidak menghisab diri kita, ya. Jadi hisablah dirimu terhadap nafsu-nafsumu. Nafsu kita ini kan luar biasa, ya. Segala gerak, diam, tiap hari, ya, kita lihat, sehingga betul-betul kita itu mendapatkan dan mengetahui daripada diri kita ini berupa ketaksiran, gitu, ya. Kita tahu diri kita ini didapati dari segi kekurangan, ya. Ketika engkau mendapatkan, ya, bahwasanya menyusulnya, ya, dengan memperbaharui taubat dan istighfar, maka di situ akan ada an-nadamah, suatu penyesalan. Seorang sudah mulai tidak tinggal, ya, mulai takut suatu hal yang haram, lalu subhanallah dia pergi ke surau sholat. Langsung dia ceritain, sini dia, kemudian orang lain, sebelahnya ini musuh dia. Yang saya heran ini, kata beliau, kenapa begitu saya Allahu Akbar, nangis tidak henti-henti saya di dalam sholat itu. Sampai jamaah satu surau itu heran, kenapa saya ini menangis. Saya tidak tahu, ketika saya melihat wajah dia, pada saat dia berada di samping saya, tangisan tiba-tiba itu muncul. Saya bilang, ini tanda bahwa segala kebaikan engkau diterima oleh Allah, dan tobat yang engkau lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang itu sudah kembali kepada Allah, dia memandang sesuatu yang menjadikan dirinya itu dosa, maka dia pasti akan menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Dan hikmahnya subhanallah, dia bilang, selesai sholat itu saya peluk musuh saya itu. Saya bilang, bang, maafkan, selama ini bukan abang yang salah, tapi saya yang salah. Padahal saya tahu dia yang salah. Tapi kenapa ringan saya mengatakan bahwa saya yang salah? Di situ Allah mulai memunculkan nur di dalam hati kita, cahaya di hati kita, sehingga menutupi kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati ini.
Kalau sudah nur itu muncul di hatinya orang-orang mukmin, maka disitulah Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju kepada tempat yang diridainya. Disitulah. Maka ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Nur di sini Allah memberikan petunjuk untuk nurnya. Nur di sini adalah iman. Allah berikan iman, ya, kepada hambanya, sehingga titik-titik hitam yang ada di dalam hati sedikit demi sedikit itu mulai terkikis. Kalau sudah dia terkikis, maka memancarlah cahaya yang ada di hati orang mukmin. Ya, pandangan mereka menjadi pandangan nur. Penglihatan mereka menjadi penglihatan nur. Artinya bersih, tanpa ada kembali pandangan-pandangan negatif pada matanya. Ketika dia melihat kekurangan seorang, dia pandang kekurangan dirinya, bukan orang lain yang dia pandang. Ketika dia melihat kelebihan seseorang, betul dia pandang kelebihan seseorang dan kekurangan pada dirinya. Ya. Ketika dia memandang pada dirinya ada suatu kelebihan, pengakuan atas dirinya bahwa dia penuh dengan kekurangan. Itu pandangan cahaya. Dan seorang yang memandang ketika pandangannya menjadi cahaya, maka pandangan di situ adalah pandangan nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki firasat, hati-hati nih orang seperti ini. Kalau suatu saat antum bertamu di rumah dia, ya, lalu orang itu bilang, ya akhi, sebentar dulu, duduk dulu, jangan jalan. Duduk dulu, jangan jalan. Ya, 1 jam habis ini bawa ente jalan. Tidak apa-apa, kita duduk dulu ngomong-ngomong. Dia memang tidak langsung bahasanya. Kenapa? Berarti dia punya firasat sesuatu kepada kita. Dan ketika firasat itu ada pada dirinya, itu bisa menjadi suatu firasat yang hak. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nurnya Allah, ya. Di situ. Nah, maka untuk melapisnya adalah dengan taubat dan istighfar, ya, supaya nur tadi itu tidak tertutup dengan bintik-bintik hitam yang ada pada hati kita. Taubat dan istighfar, ya, ditutupi selalu untuk membersihkannya itu, ya. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla ayyuhasibakumullah. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi buatlah persiapan untuk kita itu menghadapi hari kita itu. Buatlah persiapan, ya. Buatlah laporan, ya, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu kita akan dilaporkan tidak ada yang samar, tidak ada yang tertutup daripada kalian sesuatu yang samar pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di yaumul hisab nanti tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Maka Sayyiduna Umar mengajak kita untuk menghisab diri kita saat ini. Sehingga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hisab. Nanti di yaumul hisab udah tidak bisa tutup-tutupan lagi udah. Tidak bisa.
Semuanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan film dalam kehidupan dunia kita itu disetel kembali ketika kita berada di yaumul hisab. Ini hari yang begitu bimbang bagi manusia itu. Hari begitu bimbang. Bagaimana tidak bimbang? Bagaimana tidak khawatir? Manusia saat itu dalam keadaan panas, matahari yang begitu dekat dari dirinya, maka kita pun akan tenggelam dengan keringat kita. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke bahunya. Dia khawatir akan ditenggelamkan dengan keringatnya. Maka pada saat yaumul hisab, di situ hamba minta, ya Allah, percepatlah hisab, percepatlah hisab. Kita minta cepat. Merasa ketakutan karena kita tidak menghisab diri kita di dunia dan kita sadar hisab kita di hadapan Allah ini penuh dengan keburukan. Hisab sebelah kiri, ya. Maka kemudian mereka juga khawatir kalau tidak minta cepat, nanti dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lihat, dan diri kita meminta cepat, tidak ada suatu kemampuan bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan, ayuhal jamaah. Antum mau bilang, ya Allah, cepatlah hisab, tidak dipedulikan Allah. Karena saat itu adalah aturan-aturan Allah. Disitulah berlaku namanya syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Disitulah ada namanya syafa'atul uzma. Siapa yang memberikan syafa'atul uzma itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ satu yang memberikan hanya Rasulullah. Maka mereka ketika datang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka gembira. Mereka gembira. Mereka minta, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya dipercepat hisab bagi kami. Maka Rasulullah langsung mengatakan, ya Rabb, ya Allah, cepatkanlah hisab hamba-hambamu. Tidak akan ada seorang kekasih ketika meminta dengan pengasih kecuali pasti akan dikabulkan daripada permintaannya. Tidak akan mungkin seorang yang kita kasihi begitu minta kepada kita kecuali kita akan mengabulkan permintaannya. Bagaimana mungkin Allah akan menolak ucapan seorang yang disebut dengan kekasih Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah mengucapkan minta untuk dipercepat, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah. Dicepatlah hisab pada saat itu. Itu karena siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal jamaah, masihkah antum memisahkan antara diri antum dengan Rasulullah? Masihkah antum membatasi antara diri antum dengan Rasulullah? Masihkah antum menyamakan antara diri antum dengan Rasulullah? Tidak. Kalau Nabi Muhammad seorang bashar, seorang manusia biasa, tetapi biasanya Rasulullah dititipkan oleh Allah suatu keluarbiasaan yang tidak diberikan oleh Allah seorang makhluk pun di dunia ini kecuali Sayyiduna Muhammad. Bagaimana mungkin tidak? Ketika Allah menyebutkan para nabi yang akan Ia ciptakan, maka Allah menciptakannya dulu baru Allah menyebutnya. Kan begitu? Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, dijadikan manusia pertama. Nabi Adam dijadikan oleh Allah anak cucunya.
Setelah adanya baru adanya nama, kan gitu. Ya. Adanya panggilan Husain ketika Husain itu telah lahir. Nah, ini Bang Husain. Ya kan? Tapi kalau belum lahir mau dipanggil Husain, orangnya tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Muhammad di muka bumi ini, belum adanya wujud beliau di dalam sosok basyariyah. Sosok basyariyah itu sosok seperti kita, manusia. Allah sudah menyebut terlebih dahulu Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi sebelum Rasulullah sudah menyebut nama beliau. Nabi Adam tidak menyebut nabi setelahnya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak menyebut nabi setelahnya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak menyebut nabi setelahnya, kecuali Nabi Muhammad. Di mana buktinya? Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga, pada saat itu Nabi Allah Adam menangis. Dia ratusan tahun mencari pengampunan Allah. Mencari pengampunan Allah. Beginilah seorang hamba yang sudah Allah masukkan nur di dalam hatinya, ketika dia merasa suatu kesalahan, maka dia akan selalu teringat dan termenung dengan kesalahan itu. Saya yakin jamaah itu pernah. Jangan kesalahan yang dahsyat. Antum begitu lihat satu orang kawan antum mukanya masam, itu sampai balik pasti antum tuh terpikir, salah apa anak dengan dia ya? Ngapa muka dia masam ya? Biasa dia senyum. Padahal bukan masamkan kita, cuma karena dia ada masalah di rumah, dia bingung, mau senyum pun payah. Tapi orang yang sudah muncul titik cahaya di hatinya, kepikiran enggak? Kepikiran, dia merasa takut. Salah apa sih dengan dia? Salah apa dia? Di situ Allah membuka di dalam hati kita, ya. Bukan keinginan kita, tapi memang Allah yang memberikan jalan kita, dibalik daripada hikmah kita itu muhasabah. Itu hikmah muhasabah, ya. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam menyebut nama Nabi Muhammad. Dan ini saya baca di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau seorang pengajar Masjidil Haram yang jasadnya sampai saat ini utuh. Dari wafat sampai sekarang jasad beliau utuh. Ya. Subhanallah. Dalam kitab itu, ya, Nabi Allah Adam alaihissalam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah itu belum ada pada wujud fisiknya. Tidak ke jauh jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu kan sangat jauh. Tapi namanya sudah disebut oleh Nabi Allah Adam. Ya. Itulah tawassulnya Nabi Adam yang biasa kita baca. Allah Muhammadin antaghfirali. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku. Kita kan biasa tuh doa dengan hak Nabi Muhammad. Allahumma salli Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Biasa tak kita nyebut itu? Ya kan? Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad. Dengan haknya Nabi Muhammad itu adalah doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Saya pernah bertanya tentang doa ini dengan Allah yarham Bapak Imam kita di Masjid Jami, Ami Hamid, Abah Hamid. Ada nanya ke beliau,
Saya bilang, Bah, ini kan sumbernya Majid Jami nih, awalnya nih. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, itu kan sumber Majid Jami. Ya lu, saya nanya ke beliau, ini doa awalnya dari apa? Dari siapa? Beliau bilang, ini doa setawana yang pertama kali mengucapkan di keraton ini adalah Sultan Muhammad. Sultan Muhammad, kata beliau. Lalu beliau nanya kepada saya, ada apa Nas? Saya bilang, doa dengan bihaqqi Muhammad ini adalah tobatnya Nabi Allah Adam meminta pengampunan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, kenapa Allah nanya? Orangnya belum ada. Orangnya belum ada, tapi namanya udah disebut. Maka kemudian Allah bertanya, aina arafta Muhammadan ya Adam? Di mana kau kenal nama Muhammad itu wahai Adam? Di mana kau kenal? Allah udah tahu mau diciptakan ini Nabi Muhammad. Ya. Allah mau ciptakan, tapi kan jauh dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Ya. Jauh. Lalu gimana cerita engkau ini bisa kenal nama Muhammad? Maka Nabi Adam mengucapkan, ya Rabbi, lamma khuliqtu wa rafa'tu ra'si wa basari tahta arsyik. Ya Allah, tatkala aku diciptakan, kemudian aku angkat kepala dan mataku di bawah arsy-Mu, di tiang arsy-Mu, ternyata tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ ada nama Muhammad. Di situ aku kenal. Tidak akan mungkin nama itu muncul kalau itu bukan orang yang kau khususkan. Tidak akan mungkin nama itu akan disebut kalau itu bukan seorang kekasih yang akan kau hadirkan di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kemudian taubat Nabi Allah Adam. Sehingga di dalam Al-Quran itu cuma dikatakan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam ya menemukan fatalaqqa Adam kalimat ya. Nabi Adam itu menemukan kalimat-kalimat. Ya. Fataba alaih, kemudian tobat. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan kalimatnya itu apa. Maka ketika kita mengembalikan yang dijelaskan oleh para ulama kita, ternyata beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaih, maka beliau bertobat. Diterima tobatnya. Nabi Ibrahim menyebut nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan yang sangat jauh. Ya kan? Dari Nabi Ismail. Jauh. Tapi Nabi Ibrahim ketika beliau merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim itu bukan bangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah itu Allah. Ya. Hilangkan pikiran kita tentang pembangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Tidak, yang membangun Ka'bah itu adalah Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Awal rumah itu yang bangun Allah. Cuma dalam sejarah dikatakan ketika zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, maka Ka'bah pun terikut.
tapi pondasinya tidak. Pondasinya masih ada. Sehingga di dalam Al-Quran tidak disebutkan Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Cuma dikatakan wa id yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Cuma itu aja. Cuma dikatakan wa id yarfa. Ya. Di situ bukan membangun. Sehingga Ibrahim al-qawaid. Nabi Ibrahim itu mengangkat. Apa yang diangkat? Al-qawaid, pondasi-pondasi. Berarti kan meninggikan. Meninggikan pondasi-pondasi yang sudah ada. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti. Qawaid adalah jamak min qaidah. Artinya pondasi. Pondasi itu sudah dikuatkan. Maka ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya, sama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail waktu itu belum dewasa, tapi lihat, membantu seorang ayah. Belum balik Nabi Allah Ismail, tapi membantu seorang ayah. Dibantunya membangun atau merenovasi atau meninggikan Ka'bah itu. Dibantu. Nabi Ismail pun menyusun batu, sehingga batu itu pun tersusun. Batu bahasa Arabnya adalah hajar. Batu tersusun bahasa Arabnya adalah hijir. Sehingga ketika kita tawaf dibatasi, apa namanya? Hijir Ismail. Hijir Ismail. Disitulah tempat batu yang disusun oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jemaah kalau sampai di sana, masuk, di situ kan ada pancuran emas. Pas lurusan pancuran emas itu adalah tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Itu tempat yang diterima. Walaupun masuk situ itu rebutan. Ramai kan, tempatnya kecil besar itu. Masuk ramai situ. Tapi disitulah mereka rebutan. Tidak apa-apa, masuk ya. Masuknya jangan dari sebelah apa? Dari sebelah bagian sini. Apa ini? Syam atau Irak? Masuknya di bagian sebelum rukun Yamani. Masuk dari situ. Kalau dari sini ini sering dikunci, masuk dari situ. Ya. Antum tawaf makin dekat lah. Masuk. Munajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana Nabi Ibrahim menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai Ka'bah direnov, ya. Pembangunan pun telah selesai. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasula. Ada dalam Quran. Rabbana wab'ath fihim rasula. Artinya apa? Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka. Sekarang saya tanya, rasul satu-satunya yang dari Mekah siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada rasul dari sana kecuali Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim begitu mengutus, ya Allah, wa ba'as fihim rasulan, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Ibrahim sudah menyebut nama Nabi Muhammad, walaupun waktu itu wujud secara fisiknya Rasulullah belum ada. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, antum kalau membaca tentang karakternya Nabi Isa, itu mirip dengan Nabi Muhammad. Sifatnya mirip. Sampai kaumnya ini mengatakan,
Tidak ada lagi Allah akan mengutus seorang nabi yang bisa seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa kan, Nabi Isa baru Nabi Muhammad setelahnya. Nabi Isa ini punya budi pekerti yang begitu luar biasa. Ya. Beliau ini, Nabi Isa ini tidak pernah suuzon, itu tidak pernah. Kalau sesuatu dipandang jelek, beliau akan selalu cari dengan yang baiknya. Sampai hewan sekalipun. Karena di dalam kisah dikatakan Nabi Isa itu pernah jalan bersama kaumnya dan kemudian menemukan anjing bangkai yang begitu bau. Anjing udah jadi bangkai, tapi giginya masih nampak. Begitu kaumnya tutup hidung dan berkata, "Wahai Isa, wahai Nabi Allah Isa, sesungguhnya ada bangkai anjing yang begitu busuk sekali." Kalau kita lihat, ini adalah suatu hal yang indah. Nabi Isa ada, bau betul manggati kita. Ada. Ini kita, kalau kita macam ini. Kalau kita macam ini, Nabi Isa langsung melihat mana sisi baiknya. Ya Allah, wahai kaum, coba tengok gigi anjing tu putih ya giginya ya. Giginya putih ya. Giginya ditengoknya, bukan baunya. Ketika kaumnya itu menceritakan kekurangan anjing itu yang sudah menjadi bangkai dan dalam keadaan bau, Nabi Allah Isa berusaha untuk melihat dari sisi baiknya. Giginya putih, dicari. Inilah kita berusaha ngamalkan. Masih berusaha. Begitu dicoba, jebol gak kadang. Ya. Kalau andai kata ada seorang melihat dengan kekurangan orang lain, kita tengok ada kelebihannya. Kelebihan itulah kita sebut. Sehingga kita tidak suuzon. Kita tidak bersangka. Ya. Ternyata Nabi Allah Isa, begitu kaumnya mengira Nabi Isa ini udah Nabi yang paling luar biasa, tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Allah Isa. Langsung Nabi Allah Isa alaihi salam mengucapkan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Allah Isa? Ya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti wa idh qala Isa, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya. Ya. Dan kemudian Nabi Isa mengucapkan di penghujung ayat ini, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti seorang rasul namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Siapa dia? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa disebut dengan Ahmad? Kenapa tidak langsung saja dengan nama Muhammad? Kan bisa. Kenapa Nabi Allah Isa menyebut nama Nabi Muhammad dengan Ahmad? Ya. Ketika Nabi Isa menyebut dengan Nabi Ahmad, karena kaumnya ini memuji kelebihan Nabi Isa alaihi salam, yang diperkirakan mereka tidak ada lagi seseorang yang mampu untuk mencontoh seperti karakternya Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Isa langsung menyebut dengan kata tafdhil. Dalam bahasa Arabnya tafdhil, dengan nama Ahmad yang artinya paling terpuji. Dalam bahasa Arab kan gitu. Kabirun, besar. Paling besar adalah akbar. Saghirun, kecil. Paling kecil adalah asghar. Kan dalam bahasa Arabnya gitu. Ya. Hamidun, terpuji. Yang paling terpuji namanya Ahmad. Maka pada saat itu Nabi Allah Isa memberitahu berita gembira kepada kaumnya akan datang seorang rasul dengan namanya Ahmad. Ya. Maka itulah nama yang terucap di dalam Injil. Di dalam Injil nama Rasulullah adalah Ahmad. Ada kan Injil yang baru ditemukan yang dulu itu dari Roma itu. Ya kan? Ditemukan sehingga dia sampai datang ke Turki. Karena di situ ada
ternyata disebutkan ada seorang rasul yang bernama dengan nama Ahmad. Ya, lama itu, tapi wallahu alam kebenarannya. Di dalam Taurat nama Rasulullah itu dengan tambahan An-Najm. Ahmad An-Najm. Rasulullah disebut dengan bintang. Karena nama Rasulullah itu banyak. Dan munculnya nama Rasulullah SAW yang banyak, itulah yang kembali kepada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu di Masjid Mujahidin itu, masjid lama dulu itu, ya, masjid lama itu tuh sekelilingnya tuh ditulis nama-nama Nabi Muhammad. Saya dulu waktu kecil itu kalau saya baring-baring di Mujahidin tuh, itulah saya tengok nama-nama Nabi Muhammad tuh. Ya, sekarang kan tak ada kita. Dulu tuh keliling situ, ini Ahmad, Hamid, Mahmud, Nur, Rahmah, itu nama-nama Nabi Muhammad. Taha, Mukhtar, Mustafa, ya. Ada dulu di Masjid Raya Mujahidin yang lama itu. Di situ kelilingnya itu nama-nama Nabi Muhammad pun dicatat. Ya. Di situ ayuhal jamaah. Ternyata para nabi menyebut nama Nabi Muhammad walaupun sosoknya belum ada. Itu salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini. Kemudian para jamaah sekalian, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang menghisab dirinya sebelum dia dihisab, maka ringanlah nanti pada hari kiamat perhisapannya. Ya, karena kenapa? Setiap dia hisab diri dia pasti ditutupinya. Dia dapati dilihatnya botol. Didapati botol ini ternyata ada lubang. Dia khawatir air dalam botol ini tumpah, pasti ditambalnya. Bolong yang ada di botol kan tidak nampak, kecuali orang yang nengok betul-betul. Ya, saya pernah membawa sholat sarung yang koyak. Saya tak sadar sarung itu koyak, untung nggak pakai gamis. Begitu saya balik rumah, astagfirullah, koyak apa sarung saya ni. Besar koyak. Untung nggak pas ngajar tu tak ada saya balik begini. Maka yang harus saya lakukan adalah saya jahit. Atau dibuang. Maka ketika kita menghisap suatu kekurangan taksir atau kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, kita langsung cepat menambalnya. Kita tutup tambalan ini. Atau kita buang sama sekali, tidak kita laksanakan lagi. Bisa tidak kita buang sama sekali? Sulit. Karena manusia itu tempatnya salah. Dan itu sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti punya salah. Sebaik-baiknya kesalahan itu adalah tobat. Maka mustahil kita itu tidak punya salah. Sehingga dalam sabda Rasulullah ketika beliau bersabda tentang takwa, apa kata Nabi Muhammad? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun keberadaanmu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan ini akan menghapus keburukan. Ini Rasulullah yang menjelaskan di dalam sabdanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus daripada keburukan-keburukan kita. Artinya ketika seorang itu muhasabah dengan keburukan, dengan dosanya, dengan taksir tadi itu, maka dia pun kemudian berusaha untuk menambal taksir itu. Dengan apa?
dengan hasanah, dengan kebaikan. Dia tambal dengan kebaikan di situ, ya. Maka akan ringanlah pada hari kiamat nanti perhisapannya, dan akan hadir ketika, ya, pertanyaan itu jawabannya. Kata Imam Ghazali, kita ni dalam keadaan gemetar di hadapan Allah. Gemetar kita kalau punya salah atau dipanggil oleh seseorang yang luar biasa, ya, kita kan berdebar. Antum dipanggil oleh ini, dipanggil, pasti dalam hati ada apa ya, rasa takut. Ini di hadapan makhluk, bagaimana lagi di hadapan Allah? Di hadapan Allah, kita mau jawab itu sulit, ya. Kita kalau di depan guru kita aja, depan guru kita, biasa lidah itu tidak berucap. Saya pernah, pokoknya saya mau curhat sesuatu dengan Habib Zain Baharun, ya, kita mau curhat karena beliau adalah, ya, guru kita dan anak dari guru kita, ya kan. Begitu udah nih mau curhat nih, begitu di depan beliau blank. Apa tadi mau saya ngomong, ya, apa tadi, ya, lupa. Kenapa? Karena haibah yang begitu luar biasa, wibawa yang begitu luar biasa. Ini makhluk, bagaimana lagi kalau dengan Allah? Maka jawaban-jawaban yang akan kita persiapkan di hadapan Allah, kalau kita hafal saat ini, di hadapan Allah tak akan keluar. Tapi bagi orang yang senang menghisap dirinya di dunia, kata Imam Ghazali, nanti akan dipermudah bagi dirinya untuk menjawab dari setiap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah dengan sendirinya. Dan akan bagus tempat kembalinya, kata beliau, ya. Maka barang siapa yang tidak menghisap dirinya, dia pun pasti akan kekal di dalam kesedihan. Dia akan lama berhenti, dan dia, ya, akan memikirkan apa yang akan dijawabnya di hadapan Allah. Penantiannya nanti di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, ya, itu begitu lama. Segala keburukannya itu pasti akan membawa dia kepada suatu jalan kehinaan atau jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bait syair selanjutnya pada kita, wa bihifzi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taksula. Apa makna yang diucapkan oleh beliau di dalam bait kasidahnya ini? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dari setiap langkah kita, Allah angkat dari segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah rahmati kubur mereka, dan ya Rabbana yang hadir ini sampaikan semuanya untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad, sampaikan semuanya untuk ibadah di Raudhah, mengunjungi negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمنر واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca salawat tibbil qulub 3 kali untuk Bapak Haji Jumadi, ya. Bapak beliau dalam keadaan sakit. Pak Jum kita biasa hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakitnya.